Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihil kitaba Walam yaj'al lahu iwaja Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita bisa tunaikan ibadah Ramadan kita, dan kita sudah memasuki melebihi pertengahan dari bulan Ramadan. Karenanya Ramadan ini tinggal sisa. Kalau sisa itu banyak apa sedikit? Oleh karenanya apabila kita merasa belum optimal, sisa itu dioptimalkan. Pada hari ini kita membicarakan tentang nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu jadi mulia dengan sebab Al-Quran. Bulannya jadi mulia karena diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Nabi Muhammad menjadi mulia karena menerima wahyu dan mendakwahkannya. Kita juga bisa jadi orang-orang mulia kalau mau hidup di bawah naungan Al-Quran. Karenanya seorang ulama namanya Sayyid Qutb dari Mesir menulis kitab tafsirnya itu dengan nama Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Kalau kita mau mempelajari, ada banyak sisi dari Al-Quran yang harus kita pelajari. Di antaranya dari aspek sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu dikenal dengan istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah menulis buku asbabun nuzul tematik. Disebut tematik karena disusun berdasarkan tema. Biasanya disusun berdasarkan urutan surat dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Saya menyusunnya berdasarkan tema. Tema akidah, tema akhlak, tema keluarga, tema hukum, kafir, Yahudi, munafik dan seterusnya. Semuanya ada 20 tema. Kalau kita teliti, setidaknya ada 2 sebab mengapa ayat Al-Quran itu diturunkan dari aspek asbabun nuzul ini. Tidak semua ayat turun ada asbabun nuzulnya, tapi ada banyak ayat turun dengan asbabun nuzul. Sebab pertama adalah karena respon Allah terhadap suatu peristiwa. Ada kejadian itu direspon oleh Allah dengan turunnya ayat. Contoh, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa berat
Sebab apa? Sebab kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Perang itu awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam waktu pasukan itu kan dibagi dua. Ada yang di atas bukit, ada yang di kaki bukit, di bawah bukit. Dalam waktu singkat, yang di kaki bukit berhasil melumpuhkan lawan. Mereka lari kocar-kacir dan meninggalkan harta. Meninggalkan harta di lokasi perang, maka ini dikenal dengan sebutan harta pampasan perang. Sahabat-sahabat itu karena udah nggak ada musuh, akhirnya apa? Mereka kumpulkan itu harta. Yang dari atas bukit melihat, lalu ngambil kesimpulan, perang udah selesai kali, udah pada ngumpulin harta sih. Padahal perang belum dinyatakan selesai. Akhirnya mereka turun. Ketika mereka turun, pasukan kafir yang tadi sudah kocar-kacir itu konsolidasi lagi. Akhirnya mereka naik ke atas bukit itu. Dari atas bukit itulah kaum muslimin diserang, diperangi, sehingga 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah sendiri terperosok ke dalam lubang. Bahkan bukan cuma luka-luka dan giginya patah, tapi diisukan, diberitakan bahwa Rasulullah itu wafat. Sebagian sahabat mentalnya jatuh mendengar kabar bahwa Rasulullah itu wafat. Jadi yang namanya berita bohong dari dulu mah udah ada. Padahal Nabi tidak wafat. Selesai perang, Rasulullah kecewa, Rasul kesal. Sesuatu yang manusiawi. Ini perang kalah bukan karena musuhnya hebat. Yang membuat Rasul kesal itu bukan karena musuhnya hebat. Kalau soal musuh udah dikalahkan waktu perang Badar. Tapi ini kekalahan dengan sebab sahabat ada yang tidak disiplin. Yang mestinya jaga pos di atas, malah turun. Yang di bawah begitu juga, perang belum selesai kok udah mengumpulkan harta pampasan perang. Ya, perang udah kalah mau dikata apa? Nabi tidak boleh kesal secara berlebihan. Maka diturunkanlah surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Hati itu harus lembut. Kalau kamu berhati kasar, tentu orang akan jauh dari sekelilingmu. Kita juga begitu, harus punya hati yang lembut. Jangan berhati kasar. Hati kasar, muka jadi garang. Omongan tidak terkendali, keluar kata-kata yang kasar. Bahkan orang meskipun dekat, secara fisik dekat, dia merasa jauh. Bapak sama anak, kalau kasar, hatinya kasar, anak menjauh dari bapaknya.
bapaknya galak. Gitu. Ada nggak bapak yang galak? Orangnya nggak hadir apa pulang duluan? Anak kan lagi main di rumah, belum pada tidur, udah malam. Bapaknya belum pulang. Tiba-tiba bapaknya pulang. Naik motor. Dibunyikan klaksonnya. Tin, tin, tin gitu. Bapak pulang, ayo. Masuk semua ke kamar. Ngapain masuk ke kamar? Pura-pura tidur. Bukan bapaknya pulang disambut dengan gembira, malah pada pura-pura tidur. Bapaknya masuk, sepi. Wah, udah pada tidur. Buka pintu kamar, udah pada tidur. Bagus emang anak-anak. Gini hari udah pada tidur. Emang besok pada mau sekolah kan gitu. Padahal sebenarnya pura-pura tidur. Cuma karena bapaknya galak jadi begitu. Nah, dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu berhati kasar, tentu orang menjauh dari sekelilingmu. Perang memang udah kalah, mau dikata apa? Padahal perjuangan masih panjang. Menang kalah, kalau ibarat sepak bola itu biasa. Menang kalah itu biasa. Yang tidak biasa kalah melulu. Kesebelasan yang sudah juara itu masih bisa kalah. Jadi menang kalah itu biasa. Begitu juga ini dalam perjuangan. Konsolidasi saja. Biar supaya konsolidasi, maka diarahkan Rasul ini di dalam ayat ini dengan 3 arahan. Pertama adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Pemimpin itu harus memaafkan anak buahnya yang keliru, anak buahnya yang salah. Kalau nggak dimaafkan nggak bisa konsolidasi. Maafkan mereka. Meskipun mereka belum minta maaf, maafkan aja. Karena memaafkan itu tidak nunggu orang minta maaf. Orang takwa itu kan begitu, memaafkan kesalahan orang lain. Orangnya belum minta maaf. Nah gitu kan. Jadi kalau dia datang minta maaf, Bapak mau memaafkan? Ya kalau dia datang minta maaf, masa enggak saya maafkan? Akhirnya dikasih tahu tuh yang salah. Pak, udah datang aja ke sama Bapak itu. Mau kok dia memaafkan? Yang benar. Iya. Ya udah kalau gitu saya datang. Datang. Pak, saya ngaku salah. Maafkan saya. Maaf. Enggak segampang itu minta maaf. Lah, katanya kalau saya datang minta maaf mau dimaafkan. Lah ini kok ngomongnya begitu? Karena dia tidak takwa. Orang kalau takwa memaafkan tanpa diminta. Apalagi diminta. Fa'fu anhum. Nah, memaafkan itu pun jangan basa-basi. Memaafkan itu harus dari hati yang paling dalam. Maka Nabi diarahkan yang kedua, wastaghfir lahum, mohonlah kepada Allah agar dia dimaafkan, agar mereka dimaafkan. Mohon pada Allah, itu namanya doa. Mendoakan supaya mereka dimaafkan. Nah, doa itu biasanya dari hati yang paling dalam.
Tapi kadang orang berdoa juga suka basa-basi juga. Memaafkan basa-basi. Memaafkan yang basa-basi itu biasanya kalau lebaran. Ada orang baru ketemu sama saya, kenal juga enggak. Terus namanya lebaran, berjabatan tangan. Maafkan saya Pak. Nah, gitu. Ini orang salah apa sama saya? Yang salah aja belum minta maaf, ya. Yang enggak kenal minta maaf. Salah apa dia sama saya? Orang yang sudah saling kenal mengenal karena dia salah belum dimaafkan. Loh, kok Bapak masih marah aja sama dia? Bukannya Bapak udah maafkan? Kapan saya maafkan? Lah itu kemarin lebaran udah jabatan tangan, udah saling memaafkan. Oh, itu kan lebaran lain. Orang ngajak salaman minta maaf, masa saya nggak kasih? Emang begitu kalau lebaran. Nah, itu namanya memaafkannya basa-basi. Nah, ini berdoa juga jangan basa-basi. Ada nggak orang doanya basa-basi? Ya, ada juga, emang dia tukang baca doa. Ada orang cerita, kan kalau di kuburan itu ada orang ziarah. Ternyata tidak semua orang ziarah ngerti bagaimana berziarah. Taunya bawa kembang aja. Makanya tukang kembang laku dekat kuburan. Nah, bawa kembang. Karena dia nggak bisa mendoakannya, akhirnya di kuburan itu ada tukang baca doa. Begitu Pak. Ada tukang baca doa. Didatangi, didoain Bu. Oh boleh. Berapa? Gitu. Seikhlasnya. Dikasihlah uang 10.000. Didoain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Udah Pak doanya? Sudah. Kok pendek amat? 10.000 kok panjang-panjang. Ada orang cerita begitu sama saya juga nggak tahu benar apa enggak. Emang benar begitu ada? Itu namanya doanya basa-basi. Nabi itu jangan doanya basa-basi, dari hati yang paling dalam. Maka sesudah memaafkan, sesudah mendoakan, buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Ini orang salah, tapi Nabi disuruh mengajak mereka bermusyawarah. Namanya musyawarah itu kan membicarakan proses pengambilan keputusan, sesuatu yang sangat penting. Yang enak orang salah dipecat kalau bahasa kantoran. Orang salah dipecat. Nabi nggak boleh memecat. Ini perjuangan. Ini perjuangan, bukannya kerja seperti di kantoran itu. Perbaiki mereka, lalu libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini contoh ayat yang turun karena respon Allah terhadap suatu kejadian. Banyak ini cerita-cerita begini banyak. Kalau dalam konteks ayat puasa, itu kan ada ayat uhilla lakum
lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Karena dulunya, awalnya, malam juga tidak halal. Jadi Ramadan malam juga nggak halal istri itu. Umar bin Khattab lupa kalau itu nggak boleh. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah melakukan hubungan dengan istri, baru menyadari kalau ini nggak boleh. Lalu, ya sudah, dia terus saja puasa pada esokan harinya, puasa. Tapi kemudian dia menceritakan hal itu kepada Rasul pada siang harinya. Ya Rasul, semalam saya hubungan sama istri, kan nggak boleh ya? Iya. Ya terus jadi bagaimana ini puasa saya? Nah, diturunkan ini ayat. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri, mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka, dan seterusnya. Ini namanya respon Allah terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, karena ada pertanyaan, Nabi ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh orang lain, mungkin orang kafir, orang munafik, dan seterusnya. Nabi dapat pertanyaan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab langsung oleh Nabi. Tergantung apa yang ditanya. Kita juga kadang-kadang begitu. Ditanya orang, tidak langsung kita jawab. Pak, hari Sabtu besok kan Pak Ridwan kan ada hajat ya, ada resepsi pernikahan anaknya. Oh iya, Bapak diundang nggak? Diundang. Saya juga diundang. Mau datang? Mau. Kalau begitu bareng sama saya aja. Daripada Bapak naik motor, mendingan bareng sama saya pakai mobil. Bagaimana? Mau bareng? Dia jawab apa? Nanti saya tanya istri saya dulu ya. Menjawab pertanyaan ini susah apa gampang? Gampang. Tapi karena ini terkait dengan istrinya, dia mau nanya istrinya dulu. Padahal istri kan tinggal ngikut suami kan gitu. Tapi nggak sesederhana itu menurut dia. Saya tanya istri saya dulu ya. Gitu. Sebab ini namanya nebeng. Belum tentu istrinya mau diajak nebeng. Kenapa? Hubungan istrinya dengan istri bapak ini itu lagi ada masalah. Yang dia nggak tahu kan? Ada masalah. Masa ada masalah nebeng? Kira-kira begitu. Nah, Rasul ini ditanya tentang banyak hal yang jawabannya nunggu bagaimana Allah memberikan jawaban. Dulu perang Badar sudah selesai. Selesai perang Badar, itu orang kafir meninggalkan harta pampasan perang. Ya mungkin persenjataan, mungkin uang. Kan kalau orang mati di medan perang, misalnya dirogoh kantong celananya, wah ada duitnya kan gitu. Itu juga namanya harta pampasan perang. Sesudah dikumpulkan itu harta pampasan perang,
banyak didapat. Itu para sahabat ada yang mulai ribut soal pembagiannya. Saya mestinya dapat banyakan dong. Kami ini yang muda-muda dapat banyakan mestinya. Emang kenapa? Kami kan banyak membunuh musuh. Kata yang tuaan, jangan ngomong begitu. Kami itu bukan yang gak bisa membunuh, tapi kan tugasnya di bagian belakang, di barisan belakang. Ada sedikit konflik antara sahabat dalam urusan pembagian harta pampasan perang. Konflik yang tidak pantas. Kenapa? Bagaimana mungkin orang Mekah yang disebut muhajirin itu bisa ribut soal harta? Padahal 2 tahun yang lalu, waktu mereka hijrah, mereka tinggalkan begitu saja harta mereka di Mekah. Duit mah bisa dibawa, tapi rumah, perabotan rumah, harta tidak bergerak, nah itu bagaimana membawanya? Lah ini orang Madinah yang disebut Ansor, bagaimana mungkin bisa ribut soal harta? Harta yang tidak seberapa. Padahal 2 tahun lalu ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, mereka membantu, mereka menolong, mereka berbagi harta. Sekarang kenapa jadi ribut soal harta? Ya namanya juga orang, mungkin aja ribut. Yang bagus dalam suasana ribut itu mereka tidak melanjutkan keributan, tapi mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini bagi harta pampasan perang jadi bagaimana? Turun surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya padamu tentang Al-Anfal, harta pampasan perang. Katakan, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan ya Muhammad, ini urusan pembagiannya urusan Allah dan Rasul. Kamu jangan ribut soal harta pampasan perang. Ini urusan Allah dan Rasul. Tapi karena udah terlanjur ribut, yang diselesaikan keributan ini. Bukan siapa dapat berapa, bukan. Itu nanti urusan belakangan. Maka urusan kamu adalah fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi takwa, orang kalau takwa nggak ribut, orang kalau takwa tidak konflik. Nah begitu, fattaqullah. Yang kedua, wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan di antara kamu. Karena udah terlanjur keluar kata-kata yang tidak baik. Perbaiki hubungan di antara kamu. Konflik jangan diperbesar. Konflik jangan dikembangkan. Konflik jangan diturunkan ke generasi berikutnya. Kan kadang-kadang ada orang kebencian, kemarahan, itu bukan cuma dia yang marah, tapi diturunkan ke anak cucu. Sampai disebut kebenciannya sampai 7 keturunan. Gitu. Untung bapak keturunan ke-8. Diturunkannya sampai ke-7 kan gitu. Perbaiki hubungan di antara kamu. Ya, yang ketiga, wa atiullaha wa rasulah. Taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat pada Allah dan Rasul. Nah, kalau sudah mau taat kepada Allah dan Rasul, nanti ditentukan berapa-berapa diterima. Jadi kerangkanya dulu nih yang harus diselesaikan. In kuntum mu'minin, kalau kamu memang betul-betul orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Quran itu diturunkan dalam konteks asbabun nuzul, itu respon Allah terhadap suatu peristiwa dan adanya pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, lalu Nabi harus menjawabnya dengan diturunkannya ayat. Sehingga dengan memahami sisi ini, kita tidak salah paham terhadap maksud suatu ayat. Kadang-kadang kan orang salah tapi pakai ayat. Salah pakai ayat. Di negeri kita ada nggak aliran sesat? Ada aliran sesat. Aliran sesat itu pakai ayat apa enggak? Pakai ayat. Cuma ayat ditafsirkan, dipahami menurut hawa nafsunya. Misalnya ada yang disebut dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu pakai ayat. Mereka punya pimpinan disebut Mirza Ghulam Ahmad. Ada kata Ahmad, ada nama Ahmad, padahal Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad, bukannya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu contoh. Ada ayatnya memang. Sesudah Nabi Isa itu nanti ada lagi Nabi. Mimba dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Diklaim sebagai Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Bapak kenapa enggak sholat 5 waktu? Saya sholatnya 3 waktu saja. Emang kenapa 3 waktu? Kalau 5 waktu saya enggak sanggup. Sanggupnya 5 waktu. Kan enggak apa-apa. Lagi pula kan ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani orang kecuali berdasarkan kesanggupannya. Saya sanggupnya cuma 3, ya 3 aja berdasarkan ayat itu. Nah, itu namanya menyalahgunakan ayat. Kalau sholat nggak bisa berdiri karena sakit, nggak apa-apa, sholatnya duduk. Duduk juga nggak mampu, nggak apa-apa, sholatnya berbaring. Itu namanya Allah tidak bebani orang kecuali berdasarkan kesanggupannya. Bukan dari 5 waktu jadi 3 waktu. Bayar zakat itu 2,5%. Kalau penghasilannya 10 juta, ya 2,5%-nya berapa? Kalau penghasilannya 100 juta, 2,5%-nya berapa? Meskipun beda-beda angkanya, tapi kan sama-sama 2,5%. Kalau dikatakan bayar zakat 200.000 tiap bulan, misalnya, ya buat orang yang dapatnya 5 juta berat, yang dapatnya 10 juta berat, yang dapatnya 100 juta enteng. Nah begitu. Jadi orang jangan sampai menyalahi ketentuan. Nah, di sini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Baik, ada yang mau bertanya?
Pakai tanya jawab. Lanjut? Lanjut nanya apa lanjut? Ya. Contoh lain tentang Nabi ditanya. Dulu ada orang Arab Badui datang menemui Nabi. Orang Arab Badui itu orang Arab pegunungan, orang Arab kampung. Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat? Nabi agak heran dengan pertanyaan seperti ini. Karena namanya orang ngomong tentu ada maksudnya. Sehingga Nabi perlu mendapatkan penjelasan mengapa ini orang nanya seperti itu. Kalau jawabannya Allah itu jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak, mau suara kenceng supaya Allah dengar. Tapi kalau jawabannya Allah itu dekat, saya kalau berdoa mau dengan suara pelan, suara datar. Nabi jadi bingung jawabnya. Bukan gak bisa jawab. Jawabannya ya ada dua kemungkinan. Allah mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Maka Allah turunkan ayatnya. Ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Ini namanya stressing dari Allah, penekanan dari Allah bahwa Allah itu dekat. Dikabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Jadi banyak kejadian yang menyebabkan ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat kita sering mendengar khatib membacakan surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Sesudah turun ayat ini, sahabat-sahabat itu resah. Sahabat-sahabat itu gelisah. Kenapa resah? Kenapa gelisah? Ngomong-ngomong ada nggak kita itu merasa resah, merasa takut, merasa khawatir? Itu kenapa? Khawatir nggak punya duit, khawatir sakit, khawatir nggak diterima. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat duniawi, keresahan yang sifatnya duniawi. Nah, kalau sahabat ini sesudah turun ini ayat resah gelisah. Kenapa? Oh, rupanya mereka khawatir tidak termasuk haqqa tuqatih. Itu dia. Tidak termasuk sebenar-benar takwa. Karenanya sesudah turun ayat ini, karena mereka ingin haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, mereka meningkatkan frekuensi ibadahnya. Wah, ibadahnya luar biasa. Apalagi yang namanya sholat malam.
itu sholat malam betul-betul dilakukan sepertiga malam terakhir. Kalau disebut sepertiga malam itu malam dibagi 3. Waktu malam dibagi 3. Katakanlah malam itu dimulai dari maghrib jam 6, subuh setengah 5. Dari jam 6 sampai setengah 5 berapa jam? Dari jam 6 sampai jam 12 4 jam, 10 jam, 10 setengah jam. Nah, misalnya begitu ya. Nah, berarti 10 jam itu dibagi 3. Jadi kira-kira 3,5 jam sepertiga malam pertama, 3,5 jam sepertiga malam kedua, dan seterusnya. Jadi dari jam 6 sampai setengah 10 itu namanya sepertiga malam pertama. Dari jam setengah 10 sampai jam 1 itu namanya sepertiga malam kedua. Dari jam 1 atau setengah 2 itu sampai menjelang subuh itu namanya sepertiga malam ketiga. Jadi sholat malamnya itu betul-betul tuh dari jam 1 atau setengah 2. Kita kalau jam 1 terbangun ngapain? Kencing. Ini jam 1 mulai sholat malam sampai menjelang subuh. Nah, kalau kita mah kalau selama itu apa yang mau kita baca kan gitu. Karena kita tidak punya banyak hafalan ayat. Jangankan baca ayat sambil berdiri dalam sholat, tadarus yang disebut tadarus, baca Quran sambil duduk, mau menyelesaikan 1 juz saja, itu berat juga kadang-kadang menyelesaikan 1 juz. Sampai ada yang lagi baca Quran tiba-tiba tertidur. Gitu. Sholatnya lama. Itu sahabat. Bahkan ya namanya orang sholat jam 1:30 sampai 4:30 menjelang 4:30 itu kan bisa capek, bisa ngantuk, khawatir mereka tertidur, jatuh, khawatir. Maka ada yang sebelum sholat pasang tali dulu, pasang tambang. Terus tali itu diapit di sela-sela ketiak, baru begitu kan. Sehingga nanti kalau mereka misalnya tertidur, itu nggak jatuh, nggak. Kenapa? Ini disangga oleh tali. Sampai begitu. Bahkan ada yang telapak kakinya sampai melebar, kayak orang jalan tiap hari nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Lama-lama telapak kakinya melebar. Itu istilahnya apa, Pak? Ada nggak istilahnya? Telapak kakinya sampai melebar. Nah, nanti bikin istilah sendiri. Sampai begitu. Sehingga ini namanya sampai pada tingkat berlebihan. Sahabat itu ibadatnya sampai dianggap berlebihan. Kalau di sini mas saya nggak khawatir ibadatnya berlebihan. Kenapa? Nggak ada yang berlebihan. Yang ada kekurangan. Sehingga ada sholat tarawih, itu imamnya dipesan bacanya jangan yang panjang-panjang Pak Ustadz. Nah, gitu. Kita ini jam 8.10 sudah harus selesai. Sehingga imam bacanya satu ayat gitu dalam 1 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allahu Akbar. Nah, nanti ayat rakaat kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Ya boleh-boleh aja. Jadi sahabat ini sampai pada tingkat berlebihan. Lalu diturunkanlah surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Nah, kalau dibilang semampumu itu kita kadang-kadang minimal. Kalau gitu yang lebih enak artinya bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Wasma'u. Kalau mau takwa yang optimal, wasma'u, mendengarlah. Dengerin nasihat, dengerin ayat dibaca, dengerin khutbah. Ini kan kadang-kadang orang gak mau dengerin. Gak mau dengerin. Dengarkan. Wasma'u. Wa'ati'u. Taat. Apa yang udah disampaikan, taati. Dengarkan, taati. Wa'ati'u. Nah, yang ketiga, kalau mau takwa, wa anfiqu khairal li anfusikum. Berinfaklah yang baik untuk dirimu. Sering sekarang istilahnya infak terbaik. Nah, berinfak yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak bersedekah yang terbaik, tidak berinfak yang terbaik. Berinfaklah yang terbaik untuk dirimu. Nah itu. Jadi kalau orang mau takwa, ini yang harus dilakukan. Ini namanya ayat yang turun memberikan arahan kepada para sahabat. Terakhir, karena kita sudah punya Al-Quran, Quran diturunkan kepada kita kaum muslimin, maka kita jangan ragu kalau ini memang wahyu dari Allah. Jangan ragu. Sesudah itu kita berusaha untuk membacanya. Baca. Sehingga orang yang belum bisa baca dengan baik harus terus memperbaiki bacaan. Baca dengan baik. Kalau Ramadan malah dari kecil sebenarnya kita sudah dibimbing, dididik untuk hatam baca. Minimal sekali hatam. Jadi hatamkan baca Quran minimal sekali hatam. Kalau nggak bisa sekali hatam, 2 kali hatam. Benar apa salah? Kalau nggak bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam. Nah, ya kalau ngasih saran yang lebih baik kan, baca. Nah terus kita memahaminya. Cara gampang memahami Al-Quran dimulai dari membaca terjemahnya dulu. Kan dari baca ayatnya langsung kita nggak paham tuh, karena bahasa Arab. Dan kita tidak punya keahlian dalam bahasa Arab. Ya sudah, yang ahli bahasa Arab sudah menerjemahkannya. Ya kalau gitu baca terjemahnya. Tapi tidak semua istilah di dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga punya keterbatasan. Enggak semua istilah bisa diterjemahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Nah, ayatnya gaib, terjemahnya
Ghaib juga, nggak ada itu istilah dalam bahasa Indonesia. Apa terjemahannya ghaib? Akhirnya perlu penjelasan, perlu tafsir. Sehingga sesudah baca terjemahnya, baca tafsirnya. Buya Hamka ada tafsirnya, tafsir Al-Azhar, baca tafsirnya Buya Hamka, misalnya begitu. Baca tafsirnya. Itu cara gampang memahami Al-Quran. Tentu saja perlu penjelasan dari para guru tentang Al-Quran. Selanjutnya amalkan, selanjutnya dakwahkan itu Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat buat kita semua, sehingga meningkat komitmen kita kepada Al-Quran.